Shalom saudara. Setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, firman Tuhan memberikan janji bahwa kita pasti diselamatkan. Kita dipindahkan dari dalam kegelapan ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Perubahan status tersebut menuntut suatu perubahan dalam hidup setiap kita. Dari yang semula kita bebas untuk melakukan apapun sekehendak kita, sekarang kita perlu hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan bahas mengenai hidup kudus, mungkinkah? Setelah menjadi Kristen, umumnya orang-orang sudah tahu bahwa mereka tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Dengan kata lain, harus hidup kudus. Permasalahannya, seringkali dalam benak setiap kita, menjalani hidup kudus berarti tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus ini, dan harus itu. Yang daripadanya dapat dibuat satu list yang panjang dengan suatu pemikiran bahwa jika kita penuhi list tersebut, maka kita akan menjadi kudus dan berkenan pada Tuhan. Tidak ada yang salah dengan membuat daftar perintah dan larangan seperti itu, asal berdasarkan pada firman Tuhan. Orang pun perlu mengambil tindakan untuk menunjukkan imannya. Namun, tanpa disadari, hal ini mungkin menjadi sebuah penanda bahwa orang itu terlalu fokus dengan apa yang dia bisa dan harus lakukan. Dalam istilah Alkitab, ini disebut dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Berusaha hidup kudus dengan mengandalkan kekuatan sendiri adalah paradigma lama yang salah. Jika demikian, bagaimana seharusnya kita hidup kudus? 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, kudus." Dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Petrus mengingatkan tentang apa yang Allah Bapa telah lakukan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus, yaitu melahirkan mereka kembali untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar. Jadi, perintah untuk hidup kudus bisa dilakukan karena Allah telah terlebih dahulu menguduskan kita. Inilah paradigma yang benar. Orang dengan paradigma lama akan berkata dalam hatinya, betapa sulitnya hidup kudus dan betapa gampangnya berbuat dosa. Sebaliknya, orang dengan paradigma baru akan berkata, saya ini orang yang sudah dikuduskan. Karenanya saya mencintai dan memilih perbuatan yang kudus. Perhatikan bahwa hal ini bukan berarti hidup kudus bisa dilakukan secara otomatis tanpa upaya atau perjuangan kita sama sekali. Kita tetap perlu berusaha melakukan perintah Tuhan. Kita tetap perlu dengan tegas menolak perbuatan dosa. Tetapi ada perbedaan besar antara upaya hidup kudus yang dilakukan dengan kekuatan sendiri dengan upaya yang dilakukan dengan kesadaran bahwa seseorang telah dikuduskan. Ada kisah nyata yang bisa menggambarkan kebenaran ini. E.L. Nommensen, atau yang lebih dikenal sebagai Opung Nommensen, datang ke Sumatera di abad ke-19 untuk memberitakan Injil kepada suku-suku Batak. Suatu ketika, seorang kepala suku menyambut Nommensen dan berkata, "Anda punya waktu 2 tahun untuk mempelajari adat kami dan meyakinkan kami bahwa Anda membawa pesan yang layak untuk kami dengar." Lalu, setelah 2 tahun berlalu, si kepala suku bertanya kepada Nommensen, bagaimana kekristenan berbeda dari aturan moral dan tradisi yang mereka anut. "Kami sudah tahu apa yang benar," ucap si kepala suku. "Kami juga memiliki hukum-hukum yang melarang kami mencuri atau mengambil istri sesama ataupun berbohong." Nommensen menjawab, "Itu benar adanya, tetapi Allahku memberikan kemampuan untuk menaati hukum-hukum tersebut." Hal ini mengejutkan si kepala suku. "Bisakah engkau mengajari orang-orangku untuk hidup lebih baik?" "Tidak, saya tidak bisa," jawab Nommensen. "Tapi kalau mereka menerima Yesus Kristus, Allah akan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan apa yang benar." Si kepala suku kemudian mengundang Nommensen untuk tinggal selama 6 bulan lagi. Dalam kurun waktu itu, Nommensen memberitakan Injil dan mengajar orang-orang di kampung tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang Kristen. "Kamu boleh tinggal selama yang kamu suka," ujar si kepala suku. "Agamamu lebih baik dari agama kami, karena Allahmu berjalan bersama manusia dan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan hal-hal yang ia minta." Haleluya! Paradigma yang baru tentang apa yang Allah telah lakukan untuk kita menentukan apa yang akan kita kerjakan dalam hidup ini. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Dr. Stephen J. Lawson, "A high view of God leads to high worship and holy living, but a low view of God leads to trivial worship and low living." Yang berarti, pandangan yang tinggi tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang tinggi dan kehidupan yang kudus. Tetapi pandangan yang rendah tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang pura-pura dan kehidupan bermoral rendah.
Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Semua. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi kita katakan pujian dari awalnya. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku. Katakan dengan iman, dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya.
Sama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Terus angkat hatimu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua, katakan pujian dengan iman. Imanku bersepakat. Sambil kami mengundang hambanya, Pastor Festi Sarumaha. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat bekerja, ya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Orala bashakarala papata karabashende kerererererere. Hirala bashanda karala papata kaya kora bashenda karala ba. Hirala bashakarala baya korala basanda karala bata karabase. Hirala bashakarala babata karabashakarala papa papa papa. Ora bashanda karala papa 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 sherererererere. Irala bashakarala papa 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 papa. Irala bashanda karala ya korala basaida korala papa papa sanda kaya korala ba. Curahkan lebih lagi sore hari ini Tuhan. Curahkan lebih lagi hatimu di tengah-tengah kami. Curahkan pengurapan-Mu. Curahkan lebih lagi Tuhan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Bergerak di antara kami semua sore hari ini. Bawa kami dalam kedalaman. Di puncak persekutuan kami sepanjang hari ini. Dalam persekutuan jemaat-Mu sore hari ini. Kami tahu Engkau ada di sini Tuhan. Kami memberi penghormatan kepadamu. Tidak ada Tuhan yang lebih lagi. Satu-satunya yang kami sembah, yang kami percaya. Berbicara di tengah-tengah kami. Kami tahu isi hatimu jauh lebih penting dari apapun juga. Itu sebabnya tempat ini dipenuhi hadiratmu. Dan kami menikmati Engkau. Dari awal pertengahan sampai akhir pemberitaan firman. Urapi hamba-Mu ini. Hamba-Mu yang biasa saja. Tapi dalam anugerah dan kemurahan-Mu, Engkau dapat bekerja bersama-sama di antara kami. Membuka pengertian dan mendatangkan kekuatan lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siapkan hati kami menyambut firman-Mu yang percaya, katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan. Shalom, silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih untuk Ibu Gembala yang telah memberi kesempatan untuk bisa sharing sore ini, juga Kak Anto dan semua tim penata layanan yang penggembalaan di tempat ini. Tidak kenal maka tak sayang. Tadi pagi itu adalah senior saya yang sharing. Pak Tony Mulia adalah Bapak Gembala saya secara bergereja lokal. Saya salah satu pastor di gereja Kristen Bersinar. Dan di JDN beliau adalah mentor yang memfasilitasi, yang membuat saya hari ini salah satu dari para fasilitator nasional JDN. Hari ini bisa ada melayani lebih lagi dan lebih lagi. Di JDN saya adalah fasilitator mobilisasi nasionalnya dan juga fasilitator Menara Menara Doa Kota, dan di sana saya bersama-sama dengan Kak Anto dari tim dari mobilisasi doa
nasional, kadang-kadang kami harus menggerakkan banyak doa-doa terjadi. Bapak Ibu tahu sebelum apa yang saya sharing sore hari ini, apa yang saya dapat di akhir doa puasa Ester, karena waktu sebelum pemilu selama 2023 dari April sampai November dan kemudian Januari, Februari, JDN memobilisasi doa puasa Ester, kami pakai Depok, Pak Yongki memberi kita tempat dan kita menggerakkan para pendoa syafaat dan 130, 140, 150 orang bersyafaat di sana untuk Indonesia. Dan kita percaya hari ini Indonesia aman karena doa-doa. Saya percaya tadi Tante bilang dalam sejarah gerakan doa, Poge dipakai juga, ada Ibu Faith dulu, ada banyak orang yang telah memakai tempat ini dan saya percaya doa-doa dari tempat ini didengar oleh Tuhan. Dan hari ini Kak Anto bilang sharing tentang apa? Konsisten. Dan di akhir puasa Ester itu saya dapat kalimat bukan kata. Saya sharing saya merasa harus menyampaikan sesuatu dan saya sharing di pagi hari penutupan doa puasa Ester dan dari tengah malam Tuhan kasih satu kalimat, setia sampai akhir. Setia sampai akhir itu hanya bisa dicapai dengan di dalamnya ada namanya apa? Konsisten. Di dalam Matius 24 ayat 13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat lain dalam Wahyu berkata, barang siapa setia sampai akhir, aku akan mengaruniakan kepadanya mahkota kehidupan. Di momen doa puasa ini, waktu bulan Februari ini, kita ada pertemuan para pemimpin dan saya harus tinggalkan doa puasa Ester itu beberapa jam. Dan hari itu begitu kuat di hati saya, kan ada breakfast meeting, makanannya enak Bapak Ibu. Nah kan digoda dong ya, termasuk Kak Anto tuh goda. Ayo Kak gak apa-apa lah. Pada goda nih, beneran nih gak apa-apa lah. Tapi hari itu saya benar-benar punya tekad. Saya keluar sekalipun saya tinggalkan sebentar ruangan doa puasa Ester. Saya tidak mau menyentuh makanan itu. Dan tengah malam Alkitab begitu banyak, Pak Charles datang puasa beneran nih. Pak Tony datang beneran puasa. Yang lain datang beneran puasa. Saya puasa dan saya sudah mengambil tekad. Saya sudah mengambil tekad selama 8 bulan kami mengadakan puasa dan satu kali saja saya tidak hadir. Karena saya ada acara di Medan, saya perlu ada di sana. Dan selama itu saya konsisten, setiap 3 hari saya ikut puasa Ester. Konsisten karena saya yang mengumumkan, saya yang mengkreasikan. Lalu kalau saya ajak orang berpuasa, saya gak ikutan berpuasa. Itu gimana Bapak Ibu? Itu namanya kayak calo yang ada di terminal. Bus. Orangnya naik bus, calonya tetap tinggal di terminal. Tapi saya gak mau jadi calo rohani Bapak Ibu. Saya 20 tahun lebih ada di JDN, 20 tahun Januari ini dari saya kuliah. Menjadi pendoa syafaat itu bukan keinginan Bapak Ibu, jauh banget. Saya anak pendeta Protestan, gereja saya Lutheran, bapak saya dulu memimpin banyak merintis gereja-gereja BNKP di Nias. Dan saya gak tahu bahasa roh, wah hidup saya luar biasa. Dari yang baptis percik harus menjadi baptis selam dan nggak dipaksa orang. Saya cari kolamnya sendiri Bapak Ibu tahu. Karena ada satu pekerjaan roh di dalam diri saya. Dan waktu-waktu saya kuliah ada satu desakan yang luar biasa, saya nggak ngerti, saya tengking itu bahasa-bahasa. Dan saya dapati, saya nggak bilang saya konsisten sampai hari ini. Tapi saya masih ada di sini hari ini. Karena yang menilai kita kan orang lain dan Tuhan. Tapi dalam kesederhanaan saya, waktu saya bilang ya pada panggilan Tuhan, saya berjuang untuk konsisten menjadi anak Tuhan. Kenapa ayat ini dituliskan dalam Matius 24 ayat 13? Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan
selamat. Ternyata banyak hal yang akan membuat orang tidak sampai kepada tujuan. Orang tidak setia. Banyak orang meninggalkan gereja lokal. Saya sejak ada di Jakarta, Bapak Ibu, saya gereja Kristen bersinar. Dan saya gak pindah-pindah sinode, gak pindah-pindah gereja. Saya setia pada gereja lokal. Banyak orang melihat di sana lebih baik. Dan banyak orang gak setia kepada gereja lokal. Apalagi gak setia pada keluarga. Bukankah terjadi perceraian di mana-mana? Karena gak konsisten kepada janji nikah yang pernah mereka ucapkan. Gak konsisten pada panggilan untuk berumah tangga. Dipikir rumah tangga uji coba seperti itu. Jadi coba lagi kepada yang lain. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang mengawali dengan baik dan di dalamnya ada konsisten, ada kesetiaan, ada perjuangan, pasti akan mendapat selamat. Tadi Wahyu berkata, dia akan beroleh namanya mahkota kehidupan. Setia itu istilah bahasa Yunaninya hupomeno. Bertahan, bertekun, menanggung sabar. Dunia ini, iblis juga kerajaannya dalam dunia ini berusaha membuat kita tidak sabar. Makanya kita gak sabar kalau lapar langsung mie instan. Dunia mencoba menggambarkan sesuatu yang begitu mudah. Tapi kata ada lagunya, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih yang lebar? Tapi neraka. Kadang-kadang kayaknya asik, menyenangkan. Dunia ini membangun, pokoknya berbeda, berlawanan dengan jalan-jalan Tuhan. Jadi sehebat apapun kekristenan, waktu Matius ini ditulis bahwa ada kemungkinan orang-orang akan berguguran. Ada kemungkinan orang-orang akan berjatuhan. Kenapa tiba-tiba terdengar? Mereka aliran sesat. Mereka meninggalkan pengajaran yang mula-mula. Pengajaran di dalam Yesus Kristus. Apalagi tidak surut atau melarikan diri ketika satu kali kami lagi berdoa di landmark lantai 22. Lalu ada gempa, padahal gedung itu tinggi ya dan tahan gempa sebetulnya. Tapi teman saya itu enggak setia, dia surut, dia tinggalin kami, dia selamat sendiri, lari cari lift. Ternyata kami ketemu juga dia di bawah gitu ya. Melarikan diri, takut gitu. Padahal itu gedung yang tahan gempa seperti itu. Apalagi banyak sekali godaan-godaan yang membuat orang mudah melarikan jabatan. Bukankah banyak sekali orang percaya meninggalkan juga imannya karena tidak bertahan pada ajaran-ajaran Kristus Yesus? Itu tidak mudah untuk konsisten. Untuk konsisten menjadi anak Tuhan hari-hari ini, itu sesuatu yang tidak mudah. Sekarang ada tambahan jenis kelamin netral. Terserah perempuan atau laki-laki. Untuk konsisten pada ajaran Yesus Kristus, karena hanya dua jenis kelamin, perempuan dan laki-laki, itu tidak mudah Bapak Ibu. Tiba-tiba saya baca banyak tulisan-tulisan, suaminya pergi meninggalkan dia dengan lelaki yang lain. Tidak konsisten pada nilai-nilai kebenaran. Apalagi sabar, mungkin jabatan kita ditahan para pemimpin. Yang dimana kita bekerja, kita ditahan. Apa itu ya, setia itu. Seperti orang yang sekalipun kemalangannya bertubi-tubi, cobaannya bertubi-tubi. Kita tetap memegang teguh iman kepada Kristus. Waktu kecil ya kalau orang menggambarkan ngeri banget neraka itu ya. Nanti ada antikris. Jadi itu tuh diajarin waktu anak-anak. Nanti ada antikris, nanti ditanya di hari Yesus atau ikut antikris. Nanti itu ya ditakut-takutin. Sedikit menakutkan, tapi baik juga ya udah disiapkan hati kita dari zaman kita kecil. Karena walaupun saya Protestan, tapi saya belajar berdoa itu dari rumah saya. Kami dulu itu abang saya, bapak saya ajak doakan Soeharto. Saya ingat banget masih kecil-kecil banget waktu itu. Apalagi setia itu
Di dalamnya adalah konsisten, berarti berani dengan tenang menanggung sekalipun yang kita terima adalah perlakuan buruk. Saya tuh kalau mau ninggalin JDN itu udah dari kapan-kapan. Pendoanya ternyata aneh-aneh juga Bapak Ibu. Nggak tahan. Kita udah baik, kurang baik lagi. Kita begini dikritik juga. Dibilang kurang rohani, dibilang duniawi. Padahal ada proses bertumbuh juga dalam diri saya. Ada proses di mana yang buruk saya harus perbaiki. Tapi orang bisa nggak sabar. Aduh bener. Kalau ditanya kakak saya dari keluarga saya aja. Ngapain kamu di situ ya, nggak ada pelayanan lain. Sekolah jauh-jauh tinggalin Pulau Nias, saya orang Nias. Lalu datang di Jakarta hanya untuk berdoa buat Indonesia. Dan saya konsisten loh sampai hari ini Bapak Ibu. Karena saya tahu itu panggilan dari Tuhan. Gak ada yang minta, saya mau memberi diri saya. Satu hari saya berketemu dengan Pak Daniel Panji. Zaman saya masih sangat, belum sampai 20 tahun, 18-19 tahun. Lalu dia share tentang bangsa dan negara. Hari itu hati saya terbakar. Kemudian ada Pak Rahmat Manulang. Hari itu hati saya terbakar dan sampai hari ini. Saya konsisten menjadi pendoa buat bangsa. Sekalipun apa yang kita lihat hari ini di Indonesia. Ya ini enggak 01, 02, 03 Bapak Ibu ya. Ada kubu-kubu gitu. Kita lihat Bapak Jokowi begitu luar biasa. Ternyata ada juga orang marah kesel sama dia. Mungkin saya juga ikut kesel juga. Ada kubu-kubu tapi kita konsisten terus untuk berdoa. Kita sudah terima panggilan untuk menjadi penjaga bangsa. Masa hanya gara-gara sedikit kita kecewa, padahal Tuhan sudah membawa sedemikian rupa Indonesia yang luar biasa. Itu bukan pekerjaan manusia tapi pekerjaan dan ada para penjaga kota. Selanjutnya, apa yang kita lihat di masalah-masalah di global ini, di tahun 2024 ini. Dan selanjutnya mungkin diprediksi tentang apa? Kesehatan, mutasi virus. Ada aja gitu ya dari awalnya Pak COVID-19 bermutasi terus menerus. Katanya akan ada penyakit yang dilabelin X nanti, lebih parah lagi. Apalagi perlambatan ekonomi. Ini membuat orang tuh bisa tidak konsisten kepada Tuhan. Karena masalah beras loh, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Tapi karena beras bisa berantem kan sama pedagang ya. Roh kesabarannya berkurang Bapak Ibu. Karena memang dunia ini terus menerus mencoba membangun hal-hal yang membuat kita tidak menjadi anak Tuhan yang ada di bumi ini. Apalagi kerusakan lingkungan. Hari ini masih baru hujan ya kita rasakan dari Februari. Terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa. Apalagi kekurangan pangan yang tadi saya sebut. Akhirnya marah-marahnya sampai jahat banget kepada Bapak Jokowi juga mungkin. Sudah nggak sehat kan. Kenapa? Karena butuh beras. Satu kali saya ke rumah ponakan saya, kebetulan saya nggak pernah beli beras. Karena saya nggak pernah masak beras Bapak Ibu. Tapi ponakan saya ke rumah ponakan saya, Tan titip dulu ya anak-anak. Iya, kenapa? Dari tadi saya cari beras, saya sudah kemana-mana nggak ada beras. Saya mau pergi cari lagi gitu. Untung dia tenang ya gitu. Kalau nggak tenang kan nggak enak juga saya datang nih. Ntar dia gundah gulana, saya perlu tenaga ekstra untuk menghibur dia. Jadi kekurangan pangan, apalagi perang. Waktu pertemuan para pemimpin berkata ada 109 wilayah atau regional negara-negara terkait bahkan termasuk di Indonesia yang siap memoncongkan senjata. Itu membuat orang bisa tidak tahan untuk melakukan apa yang benar. Coba di Papua anak-anak Tuhan kan. Bisa ya mereka orang percaya. Mereka begitu benci dengan Indonesia. Saya ini udah bolak-balik Papua dari 2006. Dan saya tahu benar hati mereka. Saya tahu mereka orang baik gitu. Tapi kalau udah bicara Indonesia mereka bisa sensitif tinggi gitu. Ada banyak tempat-tempat berpotensi perang Bapak Ibu. Dan ini menjadi satu tantangan yang tidak mudah membuat orang konsisten untuk menjadi orang benar di hadapan Tuhan hari-hari ini. Selanjutnya. Ini kan untuk konsisten atau setia ya, saya pilih kata setia ya. Karena
setia itu akhirnya kita terproses di dalamnya. Dalam pergumulan menjadi seperti yang Tuhan mau. Itu kan semua dimulai dari hati, bukan? Ketika hati kita benar-benar persembahkan kepada Tuhan. Apa sih ketika saya memberi hati saya kepada JDN, saya dengan sukacita melakukan apa yang ada di JDN, bahkan sekalipun gajinya no up Bapak Ibu. Sekalipun gajinya 30 hari sebulan gitu ya. Gak nambah-nambah misalnya. Karena saya mulai ada di JDN itu menjadi staff. Tapi dimulai dari perkara kecil. Saya ingat waktu saya jadi pendoa syafaat, saya di kumpulan orang banyak. Dulu ada Carlos Anacondia, saya jadi checker yang catcher, yang ngangkat-ngangkat orang, kok checker. Apa tau gak? Saya diusir loh katanya, anak SMA jangan di sini gitu. Padahal saya mahasiswa. Berarti waktu itu saya imut-imut di antara mereka. Dimulai dari hal-hal kecil. Saya gak mungkin jadi fasilitator nasional di JDN. Dan saya juga bingung kenapa 3 tahun yang lalu 2019 mereka seperti menyiapkan saya, mereka rilis saya. Saya ini staf Bapak Ibu. Saya mengerjakan kerjaan-kerjaan sekretariat juga. Lah kenapa saya jadi Fasnas? Tandingannya Pak Tony Mulia. Dia menggantikan posisi Pak Tony di JDN hari ini. Saya nggak tahu, tapi Tuhan lebih tahu. Kita setia pada perkara-perkara kecil saya mengerjakan. Jadi konsisten itu, kita nggak mungkin konsisten kepada hal-hal yang besar, melakukan hal-hal yang besar, selesai dengan hal-hal yang besar, kalau tidak setia pada perkara-perkara kecil. Kemudian apa? Kita lakukan dengan tidak ada syarat. Betapa banyak orang yang hidup dengan tuntutan. Kalau kita mau konsisten kadang-kadang kita harus hadapi tuntutan itu dengan baik Bapak Ibu. Dalam hidup kita sehari-hari pun. Ketiga, ada satu komitmen di hati kita. Sekali jadi anak Tuhan, selamanya jadi anak Tuhan. Memulai dengan roh harus berakhir dengan roh. Setia sampai akhir. Di dalam Wahyu 2 ayat 10 tadi saya berkata. Barang siapa setia sampai akhir. Katanya Tuhan mengaruniakan mahkota kehidupan. Coba Bapak bayangkan, Bapak Ibu bayangkan. Waktu saya pergi, tinggalin doa sebentar, doa puasa Esther karena ada pertemuan para leader. Kemudian saya, nggak ada yang tahu ini, hanya kelompok kecil yang tahu saya makan. Siapa tahu saya punya berkat besar. Di jalan saya sudah gagalkan doa puasa saya. Tapi lebih daripada itu saya telah menjadi teladan yang baik di tengah-tengah orang yang berdoa puasa. Coba kalau saya gagal, apa yang saya ceritakan? Apa yang saya bisa motivasikan orang lain? Bahwa berpuasa itu indah juga. Ketika kita komit mau berpuasa, kita harus konsisten. Toh saya sering uji juga, di kamar saya taruh 1 botol aqua. Bener enggak? Nanti saya buka ini aqua dan saya jamin Bapak Ibu selama 8 bulan saya enggak sentuh air yang ada di situ. Sering sekali saya taruh. Dan besokan di hari ketiga saya baru minum aqua itu. Saya perlu uji diri saya gitu, kualitas diri saya. Konsisten itu bicara kualitas kita di hadapan Tuhan. Lanjut. Kenapa kita harus setia? Karena Tuhan Mazmur 103, 17-18 berkata, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Kalau Tuhan aja setia mengasihi kita di tengah-tengah gagalnya kita, konsisten memberikan kasihnya kepada kita, konsisten memberi berkatnya, konsisten ketika Ia sudah memilih kita. Bahkan Alkitab mencatat Daud orang yang dikasihi Tuhan, sekalipun dosanya Daud merah seperti kermiji kata firman Tuhan. Dia konsisten sudah memilih Daud dari semula. Kalau Tuhan begitu konsisten, kenapa kita tidak konsisten menjadi anak Tuhan yang benar? Jadilah setia. Karena Tuhan berkatnya hebat loh. Dan keadilannya
bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Artinya kita konsisten menjadi pelaku kebenaran. Kita ingat kebenaran firman. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan titahnya kalau kita tidak tahu apa titahnya. Konsisten baca firman. Konsisten mengambil waktu merenung dengan Tuhan. Konsisten sembahyang. Konsisten ibadah. Konsisten masuk dalam persekutuan. Karena Tuhan berkata kita perlu hidup dalam Makanya COVID membuat kita hampir tidak terhubung dengan banyak orang, memang ada Zoom. Tapi persekutuan itu touch ya, saling bertatap muka, saling ngobrol, saling dekat gitu, saling salaman. Lanjut. Sifat Tuhan itu setia, dia berkata bukan sekedar sifat Tuhan setia, itu kesukaan Tuhan. Kesetiaan itu kesukaan Tuhan. Dia berkata aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Sekalipun ibadah kita ini dahsyat banget, berkali-kali kita hari Minggu. Tapi kalau hati kita tuh enggak setia sama Tuhan. Bagaimana kita mengukur kesetiaan kita kepada Tuhan? Mulai dari bangun pagi Bapak Ibu. Ayo. Berapa banyak kita memulai hari kita tidak mengucap syukur tapi buru-buru lihat pesan di WA. Kita lebih setia kepada pesan-pesan yang dikirim orang di WA dan kemudian tugas-tugas ada pekerjaan-pekerjaan. Lalu kita hilir mudik menyiapkan diri kita untuk semua hal itu. Berapa banyak kita konsisten baca firman Tuhan. Betapa tuh ada apa tadi itu download hebat. Kita sudah semakin dimudahkan sebenarnya mencari kebenaran ini. Jadi sekalipun kita tuh kayak sungguh-sungguh banget juga di satu sisi. Tapi kasih yang mengalir dari hati kita itu bisa dimulai dari hal-hal kecil tadi seperti yang saya katakan. Kalau kita mengasihi Tuhan, mulailah bangun pagi. Boleh gak kita tutup semua handphone kita dan sebelum kita dengar suara orang lain, kita dengarnya suara Tuhan. Ini ukuran konsisten kita loh dalam mengasihi Tuhan. Selanjutnya. 1 Tesalonika 5:24 berkata, Ia yang memanggil kamu adalah Tuhan benar-benar setia. Konsisten menjaga biji matanya, dia bilang aku akan menyertai engkau sampai kesudahannya. Sekali dia sudah pilih kita jadi anaknya, sekali dia pilih kita jadi pelayannya, sekali dia memilih kita menjadi hambanya, sekali yang memilih kita menjadi wakil kerajaannya di bumi, ia setia, amin. Itu sebabnya seharusnya kita tidak perlu takut dengan kehidupan ini. Kita tidak perlu takut dengan harga besar beras yang semakin tambah. Kita lihat orang dari tahun ke tahun berkata, harga-harga bahan pokok naik. Tapi kalian lihat Bapak Ibu yang berdiri di depan ini. Selama masa pandemi naiknya 20 kilo lebih. Tanda-tanda bahwa ada pemeliharaan. Itu hanya fisik ya Bapak Ibu. Saya percaya kalau kita mau cerita nih. Bagaimana Tuhan konsisten dalam kesetiaannya kepada kita. Untuk mengasihi kita. Ketika kita bergumul dalam persoalan-persoalan hidup kita. Saya ini yatim piatu dari umur kelas 3 SMP. Dan saya lihat sampai hari ini. Hidup saya dari hari ke sehari. Bukan karena saya, tapi karena ada kasih Bapa. Karena ada kesetiaan Bapa. Ada konsistensi dari penyertaannya. Saya alami dalam hidup saya. Saya anak bungsu dari 9 bersaudara dan saya pikir waktu bapak saya meninggal hidup saya sudah selesai. Tapi ternyata saya dari pulau kecil itu yang sekali dilanda tsunami hilang di peta katanya. Nias kan gelombang lautnya lebih tinggi dan berpotensi sekali dengan tsunami. Tuhan membawa saya dalam satu panggilan yang saya tidak mengerti sebelumnya. Saya ini anak yatim piatu, gak punya uang yang cukup untuk
melakukan hal-hal yang besar dalam hidup saya. Tapi saya punya Tuhan, Tuhan yang besar. Kalau memang saya mengalami kebaikan Tuhan, apa yang saya bisa lakukan kepada Tuhan? Konsisten juga jadi anaknya. Tuhan aja setia, kenapa kita gak setia? Saya setia beribadah sebisa-bisanya. Demam-demam dikit gak apa-apalah. Ya berapa banyak orang yang demam, udahlah gerejanya minggu depan aja. Atau ikut YouTube. Tuhan mau kita hidup dalam persekutuan yang sungguh-sungguh. Amin. Lanjut lagi. Mulai dari perkara kecil. Sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Benar-benar menempatkan Yesus di dalam diri kita. Lanjut. Siapa yang kenal dengan namanya Ibu Teresa? Dia seorang yang luar biasa. Dia ini mendirikan namanya Missionaries of Charity di tahun 1950. Dia memiliki lebih dari 4.500 suster yang mengabdikan diri di 133 negara. Mereka memiliki 610 rumah misi. Apa janjinya kepada Tuhan? Bersumpah menjaga kekudusan dan tidak menikah, itu komitmennya. Apalagi hidup miskin, 3 potong pakaian, sepasang sandal atau sepatu, salib, rosario, piring, pisau untuk memasak 1 tas kanvas, Alkitab, buku doa dan baju dingin. Kalau dia gak punya komitmen seperti ini, dia pasti tidak akan pernah bisa mengirimkan misionari di 133 negara. Dia tidak akan memiliki 4.500 suster. Dia tidak akan pernah punya rumah misi yang luar biasa. Dan dia sangat dihormati di India. Dia terkenal ya di India dan di seluruh dunia. Apalagi hidup dalam ketaatan dengan firman Tuhan. Memberikan hidup mereka untuk melayani yang miskin. Dari yang komitmen pelayanannya apa? Kepada mereka yang lebih miskin dari yang termiskin. Siapa yang tahan ya? Saya sering bercanda, teman-teman saya bilang udahlah pindahlah, di desa-desa banyak loh yang butuhkan. Saya sering ngomong gini, saya itu dipanggil tuh pelayanan di kota bukan di desa. Padahal tuh membela diri mungkin juga ya. Ini loh dia tinggalin kenyamanannya, orang barat. Dengan kemajuan mereka yang jauh banget dari orang-orang dari timur. Demi Kristus, demi panggilan yang dia terima. Ibu selanjutnya. Ibu Teresa memilih pelayanan yang miskin dari yang termiskin. Dan tidak memilih melayani di gereja yang besar. Tidak mencari nama atau harta. Melainkan hidup dalam ketaatan melakukan. Jadi konsisten kita hari ini. Kita mulai dari melakukan firman. Kita mulai dari pergaulan kita akan firman. Kita mulai dari persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Kita nggak mungkin komit kepada gembala kita. Kalau kita tidak punya kebenaran, nilai-nilai. Dan kepada siapa kita bergaul, kita akan menjadi sama seperti itu. Jadi kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita akan menjadi sama seperti, kita akan memiliki sifat-sifat Tuhan. Kalau dunia ini panggung sandiwara Bapak Ibu, mereka mudah meninggalkan orang lain, mereka mudah ingkar janji, mereka mudah meninggalkan teman seperjuangan mereka. Tetapi Tuhan, bahkan dalam keburukan kita sekalipun, Dia konsisten dalam kasih-Nya. Amin. Biarlah hari ini menjadi sebuah perenungan yang luar biasa bagi kita semua. Biarlah kita hidup dalam ketaatan dan konsistensi sebagai anak Tuhan. Menjadi umat yang dipanggil untuk memelihara firman dan melakukan kebenarannya, hidup beribadah dengan penuh kerinduan, bersembahyang kepada Tuhan tiap-tiap hari. Saya serahkan kepada Ibu Gembala.
Puji Tuhan, saudara diberkati sore hari ini. Amin, amin. Kita belajar untuk apa? Setia. Setia, konsisten. Tidak gampang melakukannya. Ya, perjuangannya berat, banyak tantangan, banyak hambatan-hambatan, baik dari keluarga, dari sekeliling kita, di nafsu kedagingan, ya. Tetapi kalau kita percaya Tuhan yang menguatkan kita, engkau akan selesai sampai akhir. Amin, amin. Finishing well, itu yang penting. Supaya ketika kita selesai, Tuhan akan berkata, engkaulah hamba yang baik dan setia. Mari kita bangkit berdiri dan katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Habis-habisnya kami terus bersyukur kepadamu ya Tuhan. Setiap hari yang engkau jadikan adalah ucapan syukur kepadamu Tuhan. Setiap nafas yang boleh kami tarik dengan bebas tanpa peralatan apapun adalah ucapan syukur kepadamu Tuhan. Biar kami menghargai apa yang Tuhan karuniakan kepada kami. Bukan sesuatu yang sembarangan, tetapi adalah hidup kami sepenuhnya. Terima kasih Tuhan menghadapi hari-hari yang sulit ke depan. Kami percaya engkau membedakan anak-anakmu dan orang-orang yang di luar sana. Kami sangat percaya itu, bahwa Tuhan memelihara kehidupan kami sepenuhnya apabila kita tetap pertahankan iman percaya kami hanya fokus kepada Tuhan Yesus. Yang setuju katakan bersama-sama amin. Amin. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya, yaitu berkat damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, kasih dan anugerah Allah yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami, dan terus makin hari makin intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya di hari-hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Tetap setia. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa
Thank you Tuhan, berkati kita semua. Shalom.